Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang sekali saya Ratna Listi bisa kembali hadir tentunya di program yang luar biasa, karena di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana memperbaiki kesehatan kita dengan cara memperbaiki akhlak dan perilaku kita sehari-hari. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita adalah guru kita bersama, yaitu Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Siap mereparasi akhlak yang harus direparasi di bengkel Insya Allah bagi yang mau, nggak mau ya nggak apa-apa. Ya baiklah, dan tema kita kali ini adalah antara karir dan studi. Bersama saya sudah hadir bintang tamu kita Lara, penyanyi cantik yang sudah rilis single ya. Alhamdulillah. Apa kabar Lara? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Apa singlenya, judulnya? Kamu boleh ceritain? Single yang paling baru sama kayak nama aku, Lara juga. Lara. Itu memang menceritakan diri Lara atau Lara dalam arti kosakata bahasa Indonesia? Lara berarti sifat sih. Sifat. Iya, jadi bukan Lara pribadi. Oh, apa artinya Lara? Lara kan emang meaningnya sedih. Maksudnya sedih. Jangan gitu dong, susah. nangis saya nanti. Tapi emang iya sih, jadi konteks lagunya lebih kepada yang kangen sama seseorang tapi nggak kesampaian, jadi sedih deh. Nyanyiin dong sedikit. Gitu. Nyanyi dikit dulu Pak Ustadz. Iya. Terus. Ini bagian refnya ya. Pesona kata cinta, hal yang sempurna merasuk ruang dada. I miss you right now, babe. I miss you right now. Oh, ada bahasa Inggrisnya Pak Ustadz. Iya loh. Ustadz tahu nggak artinya? Saya tahunya cuma I love you. Ini mirip-mirip Pak. Mirip-mirip ya, miss you. Kangen gitu. kangen tapi tidak kesampaian gitu Pak Ustadz. Gitu. Makanya Sama Lara. dong. Ini pasti mulai nyindir lagi. Nggak jadi. Ya, semoga sukses dengan single barunya Lara ya. Makasih. Dan tema kita kali ini adalah antara karir dan studi. Ini kadang-kadang untuk anak-anak muda zaman sekarang merupakan sebuah dilema, memilih antara karir atau studi. Pengennya sih belajar, menggali ilmu sebanyak-banyaknya, membekali diri dengan ilmu yang banyak. Tapi ketika ada kesempatan untuk berkarir, mendapatkan penghasilan, nah disitulah kadang-kadang dilema. Nah, bagaimana pandangan Pak Ustadz Danu tentang tema kita kali ini? Silakan Pak Ustadz. Iya, sebenarnya karir dan studi itu bisa diceritakan bahwa itu sebenarnya rizki. Rezeki dua-duanya ya Pak Ustadz? Dua-duanya rizki. Kalau istilahnya Allah baru membuka jalan karir dan juga membuka jalan studi ya, itu rizkinya emang harus, ujiannya harus dihadapi di situ. Kalau momennya kita hanya memilih sudah saya karir aja atau saya studi aja, padahal jalan itu sudah dibuka oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah dibuka berarti disiapkan ujian. Momennya disiapkan ujian itu ya ujian salah satunya melalui karir, salah satunya melalui studi. Jadi disikapi aja itu arif. Karena kalau kita hanya memilih satu, nanti kita bisa dikatakan oleh Allah Ta'ala sombong. Gitu ya. Karena kurang bersyukur. Karena Allah sudah membuka. Padahal juga punya keinginan kita itu juga menginginkan karir kita juga baik. Kan gitu ya. Kita juga punya keinginan studi kita juga baik. Walaupun nanti nggak bisa bentrokan, enggak sih, kita coba aja bermain di situ. Bermain di situ itu berarti ya studi kita kerjakan semampu kita, kemudian karir juga kita kerjakan semampu kita. Kalau momennya kita itu akhirnya ada begadang, akhirnya kita itu merasa capek, tapi merasa capek itu bukan untuk mau menghentikan salah satu halnya, nggak bisa seperti itu. Kecuali memang dalam meniti dua hal tersebut itu kita ada emosional. Nah itu kalau saya emosionalnya yang harus dihentikan. Jadi jangan menjadikan marah itu menjadi awal salah dan dosa kita kepada Allah Ta'ala dalam meniti karir atau dalam studi. Nah ini Lara nih, ada nggak nih cerita tentang dilema ketika menghadapi, apalagi nih Lara sekarang sedang mulai naik daun nih, karirnya udah mulai bagus. Emang bisa naik daun? Kan ulet bulu, kalau waktu tertentu berubah jadi ulet bulu, jadi naik daun. Berarti gatelin dong ya? Iya, bikin gatel. Jadi
ceritain dong gimana pengalaman Lara tentang situasi yang tadi kita kasih Kegalauan contoh. tadi itu. Kegalauan. Alhamdulillahnya sih karena udah juga mindset dan udah niat dari kecil, dan kebetulan nyanyi juga dari kecil banget, dari SD Lara nyanyi. Tapi waktu masih di Surabaya, jadi waktu pindah ke sini dan kuliah, Orang tua di Surabaya? iya masih di Surabaya, Lara di sini sendiri. Cuman karena emang udah diniatin juga, emang dua-duanya mau jalan sama-sama, walaupun juga terbata-bata juga, cuman alhamdulillah sih masih bisa konsen dua-duanya gitu. Cuman paling yang hambatannya itu tadi karena terpisah sama orang tua, jadi kayak sampar tuh ada yang kayak ngapain sih capek-capek ini kalau nggak ditemenin orang tua juga kayak nggak enak. Ada yang gitu. kosong ya, ada yang kurang ya. Kayak supportnya kayak nggak penuh, cuman via handphone doang gitu. Jadi berarti Kalau mau disupport sama Mbak Ratna kira-kira nah, kan saya selalu support bintang tamu, selalu disupport oleh saya Pak Ustadz. oh, gitu ya. Tapi sebenarnya tadi saya suka lagunya Mbak Lara loh ini karena suaranya juga bagus. Apa namanya ya? Enak gitu loh. Didengar itu enak kayaknya ya. Iya. Mudah-mudahan bisa nanti kayak Mbak Ratna Listri lah. Listri sampai Sering bikin kesetrum. Jadi paling tidak mudah-mudahan itu bisa menjadi karirnya baik ya. Jalan untuk rezekinya Ah, lah ya, ya. jalan untuk Siapa tahu dari situ nanti Lara bisa membantu orang tua, Iya, membahagiakan iya. orang tua ya Pak ya, jalannya lewat situ. Tapi kadang Lara tuh kadang-kadang ada merasa bersalah karena kan jauh dari orang tua, terus kadang ada namanya jauh ada miskomunikasi gitu loh Pak Ustadz. Kayak gitu. Gimana tuh ceritanya? Kan juga posisinya kayak sekarang orang tua kan udah di umur yang emang seharusnya Lara yang harus perhatiin kan, Umur tapi berapa? Orang tuanya umur orang berapa? tua udah 40-an semua Oh, sih. sudah Saya umur juga ya. sama tuh. Berarti harusnya Mbak Lara ini merhatiin kita ya. Yang lebih gitu ya, lebih dari 40. Kita ini butuh perhatian umurnya Pak. Melo banget atau zaman sekarang tuh melo banget. cocok malah Baru 40. Ya. Terus. Tapi nggak apa-apa sih, ini kan unek-uneknya Mbak Lara. Maunya iya. ini Iya. menyenangkan orang Orang tua. tua. maksudnya, Iya ya, betul. Jadi kayak kok gini banget kondisinya waktu orang tua harusnya udah berbalik Lara yang Istirahat. perhatiin, tapi malah sekarang jauhan karena Lara harus masih ngejar studi sama karirnya gitu dan berbeda kota. Jadi kayak suka galaunya di situ gitu. Kalau menurut agama kita Islam itu nggak usah galau. Kalau umpamanya galau itu mirip kalau umpamanya kok begini ya begitu. Nah, sebenarnya proses yang seperti itu namanya menggerutu. Nah, memang itulah sifatnya manusia yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Manusia itu memang punya sifat yang selalu menggerutu dengan keadaan. Padahal Mbak Lara ini kan sebenarnya diberi kemudahan, yaitu karirnya ada, alhamdulillah sudah mulai jalan, studinya juga ada, nggak usah gerutu. Tapi punya niat memang besok itu mau menyenangkan orang tua. Nah, niat inilah yang nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala, dan itu akan istilahnya itu ditanyain nanti kalau sudah Allah mengizinkan Mbak Lara itu nanti menjadi artis. Amin. Ingat nggak artis yang top umpamanya? Ingat nggak dengan orang tua? Masih Kalau perhatian masih, nggak? iya masih perhatian nggak? Apalagi dengan kita. Gitu. Kita harus diingat-ingat sama bintang tamu nih Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, kita nanti akan lanjutkan, dan Lara juga kalau ada pertanyaan silakan untuk Pak Ustadz. Ya. Baik pemirsa, untuk Anda juga kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan melalui acara Bengkel Akhlak, silakan membuat video pertanyaan, boleh direkam oleh orang lain ataupun di selfie, lalu kirim pertanyaan video Anda ke alamat email bengkel.akhlak@yahoo.com atau ke WhatsApp 0816 736 920. Kami akan kembali setelah pesan berikut, tetap di Bengkel Akhlak. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Bengkel Akhlak, dan kita masih membahas tema mengenai antara karir dan studi. Nah, kalau kasusnya Lara, sebenarnya karir dan studi itu sama-sama dijalani dan tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah karir dan studi ini ditempuh di kota yang berlainan dengan kedua orang tuanya. Sedangkan Lara di dalam hatinya masih ingin memberikan perhatian kepada orang tuanya. Pengennya sih deket-deket, nggak mau di tempat yang jauh gitu kan ya. Iya, Nah, betul. tadi nasihat Pak Ustadz, tidak boleh galau ya Pak Ustadz. Nggak boleh komplain berarti. Nggak boleh komplain, niatkan betul sayang sama orang tua. Kali memang hatinya Mbak Lara memang kali baru dibikin melo sama Allah Ta'ala. Maksudnya dijauhkan Bagian itu dari bagaimana ujian ya. ya, itu kan bagian ujian aja. Jadi Iya sih. sikapilah dengan baik, karena Allah itu pasti akan memberikan kepada hamba-hambanya, itu pasti ada hikmahnya nantinya. Nah, Lara ada lagi nggak yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz? Ini soal yang paling gampang-gampang susah mungkin ya.
kayak IPS gitu. Ya jadi mungkin kalau ditakar secara umur atau secara ya kayak mungkin udah waktunya atau Emang mungkin umurnya berapa? tahun ini 22. Cuman ya karena Ara sendiri tahu gimana harus di keluarga ini lumayan protektif, ya Oh, ibu gitu juga ya. Alhamdulillah overprotective. ya. Iya, alhamdulillah juga. Cuman ya itu ada some part yang mungkin Lara perlu itu juga gitu. Cuman sebenarnya bingungnya di kepala Lara sendiri sih, kayak susah buat ngomongin. Padahal siapa tahu waktu diomongin ekspektasinya beda dan lebih baik daripada kayak main di belakang atau mungkin kenal tapi nggak kasih tahu dulu sama ibu kayak gitu-gitu. Jujur aja nggak apa-apa sebenarnya sama orang tua, karena takut begini, takut nggak usah takut, santai. Yang penting jangan dalam jujur itu jangan menyalahi akidah, udah gitu aja. Harus tetap lembut ya. Harus ngomongnya. tetap baik. Kalau momennya pas, momennya Mbak Lara itu pinginnya punya pacar, mau zaman sekarang itu kan pacar ya, jadi ikut-ikutan saya. Pacar mamanya, tapi orang tua bilang jangan dulu Lara, kamu kan masih studi, masih ini ya, diiyain. Insya Allah ibu, insya Allah bapak, insya Allah yang gitu. Yang Yang maksudnya. Ke orang tua. Ya ke orang tuanya itu begitu ya, nggak apa-apa, jangan jadi sakit hati, malah jadikan itu doa kepada Allah Ta'ala bahwa kekurang setujuan beliau-beliau itu bukan karena kesalahan Mbak Lara, tapi karena memang beliau itu sayang sama Mbak Lara, Ya, sehingga betul. jangan sampai mengganggu mamanya. waktunya belum tepat gitu. Iya, bisa waktunya belum tepat atau mengganggu, biasanya gitu, karena Mengganggu studi kadang-kadang atau cowok itu kan kadang-kadang juga kalau cowok yang belum maaf ya ya, belum kerja mateng itu kadang-kadang itu kan malah bisa ganggu Ngerecokin, karir, betul. ngerecokin seperti itu Mbak Lara. Jadi jangan asal cinta ya Pak ya. jangan asal cinta. Asal kaya. Ya, Iya, intinya adalah betul-betul dipelajari untuk dapat seneng sama laki-laki itu harus betul-betul, kalau tipikal Mbak Lara itu jangan terbuai dengan bujuk rayu, lelaki. kata-kata dan harta lelaki. Itu. Kalau dia memang sholat kelihatan di depan Mbak Lara boleh, tapi nanti tunggu kalau dia nggak ada Mbak Lara sholat nggak, seperti itu. Jadi malah dibalik seperti itu. Iya, berarti intinya kan Lara harus ambil positifnya gitu ya, maksudnya berani aja dulu, Boleh dulu. diobrolin. Anda kan dimarahin, terus Tapi nggak terus ngobrol serius, nyindir-nyindir aja. Kalau serius itu kan kelihatannya kan kode-kode dulu gitu ya. Iya, Kode-kode, betul. gimana Bu, kalau saya kalau jarang senang sama Lara gimana nih? Gitu. Tapi main-main aja, jangan Bu, Lara mau bicara nih serius ini. Ya malah udah. tegang nanti ibunya. dikira udah ada yang Nah, mau dikira ngelamar, udah ada yang mau, kalau nggak mau ngelamar sih nggak ada masalah. Kalau harus mau proses ngelamar dulu, Pak beneran, Ustadz. oh iya sih, ini hanya cerita aja. Iya, iya. Kalau ada orang yang mau ngelamar, rata-rata orang ini biasanya sudah siap dia. Tapi kalau ngelamar ya tanyain, udah punya istri belum? Kan harus penting itu. penting. Itu Iya, penting. bener. Sulit ini. Kemudian kalau dia bilang iya punya, udah bilang sama istrinya belum? Belum tentu dijawab loh itu. Sudah bilang istrinya belum, kalau ngomong seneng sama saya harus tanya dulu itu. Kalau menurut saya Lara nggak gitu Pak Ustadz. Begitu cowoknya ngomong sudah punya istri belum, sudah ya udah aku mundur ya. Iya, betul. Iya kan belum dijawab. Cintanya berarti. 100% harus dikasih 100% juga. Iya betul. Terus dulu kita ya. Alah. Ya baik pemirsa, sepertinya obrolan makin seru. Saya ingatkan sekali lagi untuk pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Pak Ustadz, silakan kirim video pertanyaan Anda melalui email ke alamat bengkel.akhlak@yahoo.com atau ke WhatsApp 0816736920. Jangan lupa sebutkan nama, umur, status perkawinan, dan juga sudah seberapa lama Anda mengalami rasa sakitnya. Kami akan kembali setelah jeda berikut, tetap di Bengkel Akhlak. Akhlak yang kedua, ini dia videonya. Assalamualaikum Ustadz Danu. Nama saya Sudimin. Saya dari Wonosobo. Saya punya keluhan lengan tangan kanan saya selalu sakit. Mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lengan tangan kanannya sakit Pak Ustadz. Kalau tangan kanannya sakit terus sakit, insya Allah ya, berarti Mas Sugimin itu kalau melakukan pekerjaan penuh dengan kekakuan dan emosi, walaupun emosinya nggak meledak nih, emosi jadi jengkel, penuh kekakuan dan jengkel. Bisa aja pekerjaan itu dikerjakan kalau bersama-sama dengan orang tuanya
atau memang melakukan hampir setiap hari. Nah, Mas Sugimin hanya sifat itu. Kalau saya melihat Mas Sugimin, memang kelihatan Mas Sugimin jarang bisa senyum ceritanya. Jadi tegang terus istilahnya. benar. Jadi kalau melakukan pekerjaan senyum kayak saya, memberikan nasihat itu senyum dulu. Setuju. Ya, senyum sehingga orang itu yang melihat itu seneng gitu. Jadi bukan maunya saya ganti nih wajahnya, nggak seperti ini maunya ya wajahnya ya. Jadi gini, Mas Sugimin, itu tangan kanan. Tapi kan nggak itu masih nyaman manis itu, Pak ya. Ustadz. Apa? Masih manis. Itu kan Mbak Ratna yang melihat. Satu Nggak tingkat serem. lagi udah ini loh. Jadi intinya adalah Kak Mas Sugimin itu kalau melakukan suatu pekerjaan ada kekakuan, walaupun yang dilakukan adalah pekerjaan baik. Kalau tangan kanan, insya Allah pekerjaannya baik. Tapi ada kekakuan dan jengkel. Nah, Mas Sugimin, belajarlah untuk menjadi seorang muslim yang baik, yang taat pada Allah Ta'ala. Jadi kalau melakukan pekerjaan walaupun itu baik, itu tetap dengan kelemah lembutan, tidak dengan kejengkelan. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika tangan kanan saya itu sakit terus menerus sekian bulan, sekian tahun, jika itu disebabkan karena jika saya melakukan pekerjaan dengan seseorang atau dengan orang tua saya atau dengan istri saya senantiasa kaku dan jengkel. Jika itu dosa di hadapan ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Doa itu diulang terus, minimum setengah jam. Kemudian baru doa terakhir, ya Allah, kumohon kepadamu agar engkau berkenan menyembuhkan sakit pada lengan kananku. Mudah-mudahan dengan sembuhnya penyakitku ini menjadikan lebih tambahnya imanku dan ketakwaanku kepadamu. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Nah, Pak Sugimin tadi sudah mendengarkan nasihat Pak Ustadz. Apa yang harus disampaikan, doanya seperti apa sudah disampaikan. Tetapi di luar doa tetap harus ada yang diperbaiki, yaitu senyum. Banyak-banyak senyum Pak Sugimin, karena senyum itu mengaktifkan energi positif dalam tubuh kita sehat. Menyehatkan loh Pak Ustadz. Karena senyum itu kan selain membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang lain. Karena orang di sekitarnya pasti akan merasa nyaman. Dibanding dekat orang cemberut, saya lebih suka dekat orang senyum. Iya, saya kan sudah senyum terus. Nah itu dia. Saya senang dekat Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Ya, baiklah pemirsa, saya ingatkan sekali lagi untuk Anda yang belum sempat mengirimkan video pertanyaan Anda, silakan kirim video pertanyaannya melalui email ke alamat bengkel.akhlak@yahoo.com atau ke WhatsApp 0816 736 920. Kami akan kembali setelah jeda berikut, tetap di Bengkel Akhlak. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Bengkel Akhlak, dan kami masih akan memutarkan video-video kiriman dari pemirsa setiap Bengkel Akhlak. Dan inilah video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Dani, perkenalkan, nama saya Ibu Sumiati, berasal dari Demak, Jawa Tengah. Saya punya sakit diabetes, Pak Ustadz. Udah sering ke rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, tapi belum ada perubahan. Saya mohon solusinya dong Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu tadi keluhannya adalah sakit. Ibu Sumiati keluhannya sakit diabetes. Pasti beliau suka makan yang manis-manis. Tapi lucunya tadi saya sudah keluar masuk rumah sakit, nggak sembuh-sembuh, Ustadz. Iya, kalau memang masuk rumah sakit, keluar rumah sakit itu hanya tilik pasien kan ya gimana? Ya maksudnya itu keluar masuk rumah sakit itu datang berobat, dikasih obat dokter, sampai rumah diminum, tapi penyakitnya nggak sembuh-sembuh, lalu ke dokter lagi gitu loh Pak Ustadz. Itu kan kiasan, saya kan nggak ngerti taunya. Allah Pak Ustadz. Jadi harus masuk dulu baru keluar gitu Pak Ustadz. Keluar dulu baru masuk. Enggak, masuk dulu. Satpam namanya. Ibu Sumiati. Ibu Sumiati kalau sakit diabetes. Nah ini banyak nih pemirsa Bengkel Akhlak nih yang sakitnya diabetes nih. Kalau ingin sembuh betul-betul, kalau memang menurut aturan main saudara kita para dokter itu hanya minum obat sampai meninggal. Jadi harus ketergantungan obat ya Pak? Ketergantungan obat. Nah, yang penting jangan ketergantungan ganja dan sabu. Baiklah. Begitu ya? Betul, jangan ketergantungan narkoba. Ketergantungan obat sebenarnya juga kurang bagus. Nah, tapi kalau kita cara-cara Islami, ayo kita rubah. Karena apa? Karena banyak dari jamaah-jamaah kita itu, alhamdulillah diabetesnya sembuh. Oh, nah, setelah mengetahui kekurangan, kesalahan, dan kemudian berubah, alhamdulillah sembuh. Apa ini harus diperbaiki dari Ibu Sumiati? Ini yang diperbaiki, harus tahu dulu nih, diabetesnya muncul itu kenapa. Yang pertama adalah diabetes itu muncul kalau merasa seseorang tersebut itu merasa kalau dia mengeluarkan nasihat, mengeluarkan pendapat itu merasa benar.
Diabetes itu awalnya gitu. Jadi orang yang kalau dia merasa nasihat ini itu harus diakui oleh orang lain bahwa nasihatnya benar. Itu dari kelihatan kalau dia itu memberikan masukan, nasihat itu ada unsur memaksa, ada unsur emosi kalau nggak diini. Nah itu merasa benar ceritanya. Kalau nggak diikutin kesel. Kalau nggak diikutin kesel. Nah ini satu itu. Yang kedua itu biasanya orang diabetes itu kalau nyuruh harus dikerjakan, harus. Kalau nggak dikerjakan dia jengkel, emosi atau marah. Nah ini itu ya. diabetes kayaknya orang tuanya Mbak Ratna. Iya, ibu saya bener ya? diabetes, ibu saya diabetes. Betul begitu ya? Betul. Pak ingat Pak Ustadz ya? Ingatlah Iya, saya, ibu saya diabetes. wong calon. Pak Ustadz mulai lagi. Duh. Jadi Nanti ibu istrinya Pak Ustadz nonton aku dicemberetin. Jadi gimana? Jadi diabetes itu insya Allah merasa pendapatnya benar. Nah, pendapat benar itu kalau dikasih masukan ditolakin aja. Itu. Jadi kalau ingat ibunya Mbak Ratna itu dulu loh, bukan sekarang loh ya. Mudah-mudahan sekarang udah lebih baik. berubah ya. Tapi dulu itu kan kelihatan kalau bicara tuh kok kayaknya mendominir gitu. Betul begini nggak sih? Iya, betul. Oh betul berarti benar Bu Sumiati. Jadi betul. Kemudian yang kedua kalau nyuruh itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan jengkel atau marah. Nah inilah awal diabetes itu. Ya. Nah namanya akhlak itu untuk merubah menjadi seorang baik itu susah sebenarnya. Dia membutuhkan nyali di hadapan Allah Ta'ala itu untuk berubah. Dia menjadi orang yang rendah hati, dia menjadi orang yang tidak memaksa, kan seperti itu. Itu susah. Tetapi bagi jamaah kita nih banyak yang sudah sembuh. Dia mau berubah, kemudian dia tidak merasa nasihatnya dia biasa aja, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya kebangetan makanya kan gitu ada zaman sekarang. Kemudian yang kedua adalah kalau menyuruh nggak harus. Jadi kalau dia menyuruh tidak memaksa, kalau temannya tidak dikerjakan dia tidak emosi, tidak marah. Nah itu kalau dikerjakan dan bisa belum ada seminggu biasanya. Ini kan karena ada di majelis kita itu ada dokter juga yang sakit diabetes. Dia nggak mau ketergantungan obat, akhirnya dia bertanya Ustadz gini saya kasih tahu dan beliau menjalankan. Setelah dijalankan, namanya dokter kan alat-alat itu tesnya kan ada. Dites 3 hari setelah dia jalankan normal. Seminggu normal, 2 minggu normal, sebulan normal, laporan ke saya. Alhamdulillah memang betul. Gula saya normal Ustadz. Nah, itulah intinya adalah harus berubah Ibu Sumiati. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika selama itu dengan suami atau dengan siapapun kalau punya pendapat itu merasanya benar. Kalau dikasih masukan tolakin aja. Nah, itu tidak boleh. Harus diterima, ya. Apalagi nanti kalau saudara-saudara kita di DPR itu berantem adu mulut itu bahaya. Iya, bukan bahaya karena saya melihat mereka semuanya itu pintar jadi adu mulut. Kalau saya diajak adu mulut nggak mau. Kenapa? Sekarang nggak ngerti apa-apa. Gitu. Yang pertama itu, yang kedua adalah kalau menyuruh jangan harus. Kalau belum dikerjakan jangan emosi. Nah itu mohonlah ampunan. Ya Allah jika saya terkena diabetes atau gula dalam darah saya tinggi, itu disebabkan karena yang pertama saya merasa pendapat saya itu paling benar. Orang harus mengakui pendapat saya. Yang kedua adalah kalau saya menyuruh orang lain harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan saya marah. Ya Allah jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa saya. Doa itu diulang terus menerus, diulang terus menerus. Nah baru terakhir, ya Allah kumohon kepadamu agar engkau berikan kesembuhan gula dalam darah saya yang tinggi ini, engkau berikan kesembuhan. Mudah-mudahan dengan sembuhnya penyakit diabetes saya ini menjadikan lebih meningkatnya imanku dan ketakwaanku kepadamu. Amin. Amin. Amin ya. Ibu Sumiati, semoga menyaksikan acara ini dan segera mempraktekkan nasihat yang diberikan oleh Ustadz Danu dan insya Allah sakitnya akan sembuh secara perlahan-lahan. Yang penting harus sabar, tetap rendah hati ya, nggak boleh sombong, merasa paling benar sendiri. Ya memang semua butuh proses Bu, tidak bisa langsung instan. Tapi insya Allah kalau Ibu sabar, saya juga berdoa semoga Ibu segera terbebas dari penyakit diabetesnya. Baik, saya ingatkan untuk Anda yang belum sempat mengirimkan video pertanyaan Anda, segera kirimkan videonya ke alamat bengkel.akhlak@yahoo.com itu untuk emailnya, dan untuk WhatsApp 0816736920. Jangan lupa sebutkan nama, umur, status perkawinan, dan juga sudah berapa lama Anda mengalami keluhan sakitnya. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap di Bengkel Akhlak. Ya pemirsa, masih di Bengkel Akhlak dan saya juga masih akan menayangkan video kiriman dari pemirsa setiap Bengkel Akhlak. Inilah videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi, asal saya dari Tangerang. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Danu tentang keluhan yang saya rasakan. Keluhan saya yang utama sebenarnya lambung, Ustadz, asam lambung berlebih. Cuman kalau misalnya lagi kambuh, udah nggak bisa diomongin. Lemes, gemeteran, badan pada dingin, kepala pusing, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ketakutan juga, panik banget. Minta solusinya sama Ustadz Danu tentang penyakit saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Novi, keluhannya adalah asam lambung, Pak Ustadz. Kalau menurut saya aja asam lambung itu kan gas saja. Kalau mamanya orang gelegan bisa, karena gas itu kan ya hanya keluar aja, gegek gitu aja bisa. Tapi kalau sampai pucot ini kayaknya bukan asam lambung yang tinggi, karena menurut saya Allah itu sudah menciptakan lambung itu beserta cara untuk menetralisir asam yang ada di lambungnya itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau asam lambung tinggi tetap lambungnya aman. Sebenarnya yang menjadikan sakit itu apa? Kalau saya amati banyak orang yang ada di Indonesia, yang saya amati dari istilahnya dari pasien-pasien saya sendiri juga, itu asam lambungnya itu gara-gara itu ilmu, hanya itu aja. Oh gitu ya, Pak? Jadi ilmu, dia nggak tahu bahwa dia itu punya ilmu di dalam tubuhnya, entah itu dia dulu berilmu, baca sesuatu atau minum sesuatu, Turunan? dan juga turunan seperti itu. Dia nggak ngerti kalau ilmu itu sebenarnya menjadikan masalah. Suatu ketika dia stres, suatu ketika dia emosional, ilmu ini akan ngikutin gejolak pikirannya dia. Nah, pada waktu dia stres, ilmu ini bereaksi. Nah, itulah pada waktu langsung seperti ada yang ganjal. Ya, saya tidak bisa menyalahkan karena teman-teman dokter itu bilang itu asam lambung. Nggak bisa menyalahkan, karena kalau beliau cerita tentang ilmu malah lucu. Ini dokter kok ceritanya tentang ilmu. Tapi kalau kita di Bengkel Akhlak ini kan kita Islam, jadi tetap menceritakan itu ilmu. Kenapa? Saya pengalaman sekali melihat kasus seperti itu. Jadi itu ilmu, bisa aja dari turunan. Nah, caranya gimana biar hilang? Yang jelas itu ada dua kemungkinan. Jangan terlalu emosional. Kalau asam lambung tinggi itu bisa aja dulunya Ibu Novi ini, itu kalau di dalam rumah tangganya dengan suami khususnya itu ya sering bertengkar lah. Itu awalnya dari situ dulu. Jadi itu makhluk dari ilmu yang mengikuti stresnya. Iya, bersemayam di situ. Nah, itu harus dikeluarkan Ibu Novi atau pemirsa Bengkel Akhlak di rumah, ya itu harus dikeluarkan. Ketemu Pak Ustadz kan udah tinggal duduk manis dibantu Pak Ustadz. Nah, ini karena jauh nih, apa saran Pak Ustadz untuk Ibu Novi? Doanya apa seandainya ingin mengeluarkan sendiri ilmunya? Nah, doanya begini nih Ibu Novi dan juga pemirsa. Jika memang pemirsa mengalami kasus seperti Ibu Novi, doanya seperti ini. Ya Allah, jika di dalam tubuhku ada ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jika ilmu yang ada dalam tubuhku ini musyrik, yaitu ilmu-ilmu dari orang tua sebelumku. Jadi kita tidak tahu kalau kita itu diturunkan ilmu oleh orang tua sebelum kita, entah orang tua kita, entah kakek nenek kita, entah buyut-buyut kita, itu diturunkan ilmunya. Ya, jika ilmu tersebut musyrik, ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni dosa musyrik orang tua sebelum saya. Ampuni dosa musyrik beliau, ampuni dosa musyrik. Kemudian doa ini diulang terus, ulang terus. Kemudian sekitar setengah jam atau sampai 1 jam, monggo silahkan. Doa itu baru ditambahi doa yang terakhir, ya Allah, aku mohon kepadamu, keluarkanlah seluruh ilmu musyrik yang dalam tubuhku. Mudah-mudahan dengan sembuhnya penyakitku ini menambahkan lebihnya keimananku dan ketakwaanku kepadamu. Amin. Cukup sekali itu. Dan semoga setelah ini keluhannya segera berangsur-angsur membaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sepertinya kita sudah mau sampai di penghujung acara ini, Pak Ustadz. Nah, tadi kita temanya adalah antara karir dan studi. Tapi kita bisa membahas banyak hal ternyata ya Pak Ustadz, tidak hanya tentang karir dan studi. Nah, sebelum kesimpulan nih, aku kembalikan lagi kepada Lara. Ada nggak nih yang mau ditanyain Pak Ustadz? Mumpung ketemu Pak Ustadz. Apa ya? Mungkin karena konteksnya juga karir dan studi.
Lara merasa di studinya alhamdulillah bisa Lara kontrol dengan baik. Iya. Paling kalau tadi tuh yang jodoh atau apa tuh, kalau tadi kan Pak Ustadz bilang katanya Lara fine-fine aja gitu orangnya. Tapi kalau mau cari jodoh atau yang cocok untuk Lara itu seperti apa sih Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz? Kalau menurut saya seperti yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk Mbak Lara. Nah, gimana Pak Ustadz? Agaknya Pak Ustadz Iya. Sebenarnya kan gini aja, itu kan bahasa halusnya. Kalau bahasa jelasnya begini aja, Mbak, kejodoh kita itu tidak tahu, tipikal jodoh kita juga tidak tahu. Tapi kalau saya melihat secara manusiawi, Mbak Lara itu kan tipikalnya lembut gitu. Harus ketemu sama laki-laki yang lembut juga. Kemudian bisa menjadikan imam, bertanggung jawab dunia akhiratnya seperti itu. Lillahi ta'ala. Kalau momennya studi dikerjakan bagus. Kemudian kalau karir, alhamdulillah semuanya disyukurin. Tetapi jangan tinggalkan Allah. Jadi istilahnya sholat yang baik, baca Quran yang baik, ibadah bagus. Nanti Allah yang akan mengantarkan sendiri. Kalau momennya Allah akan menguji Mbak Lara dengan seseorang yang mau nyakitin, ya makanya harus hati-hati. Ini orang gimana, kelihatannya sholat, tapi gayanya gimana. Nggak taunya dia seneng aja, Mbak Lara ini kan tipikalnya nggak aneh-aneh momennya. Tapi dia sering nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah ini harus dipertanyakan. Semoga segera bertemu supaya nggak galau-galau lagi Pak Ustadz. Amin. Ya Pak Ustadz, bisa sampaikan kesimpulan tentang tema kita hari ini, silakan Pak Ustadz. Iya, jadi istilahnya kalau karir dan studi itu memang betul-betul bukan pilihan ya. Itu adalah rezeki yang disodorkan oleh Allah Ta'ala kepada siapapun sebenarnya ya. Kepada siapapun, jadi harus disyukuri. Hanya bagaimana kita mensikapi karir dan studi itu tetap ada di jalur Allah. Harus ada di jalan Allah, harus sesuai dengan akidah. Jadi jangan sampai kita itu salah istilahnya. Dan jangan menggerutu, wah kok studi saya begini, nanti gerutu. Karir saya begini, gerutu lagi. Tidak boleh. Istilahnya semua yang terjadi di dunia ini untuk kita, itu sebenarnya tidak sia-sia di hadapan Allah dan tidak sia-sia untuk kita. Yang menjadikan sia-sia itu ya kita sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita sering grundel, kita sering protes, ya nanti Allah akan menjadikan sesuatu yang kita idamkan bisa hilang. Makanya terima aja itu, ikhlas. Karena Allah Ta'ala semuanya juga, karena Allah kayak umpamanya tadi Mbak Lara itu cerita, ya alhamdulillah studi bisa saya handle. Sebenarnya bukan bisa Mbak Lara handle, sebenarnya Allah mengizinkan Mbak Lara itu mampu. Nah, Allah mengizinkan Mbak Lara itu mampu untuk mengerjakannya. Jadi semuanya serahkan sama Allah Ta'ala bahwa kita tidak akan mampu kecuali atas izin kekuatannya. Allah. Baiklah. Itu, insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz sudah berbagi ilmu dengan kami semua di sini. Terima kasih Lara sudah hadir di acara Bengkel Akhlak, dan juga terima kasih pemirsa setia Bengkel Akhlak yang sudah mengikuti acara ini meskipun pagi-pagi masih nyawanya masih terbang, belum genap nyawanya, tapi sudah rajin. Saya ada Pak Ustadz, ibu-ibu dari Purwokerto, setiap tayangan kita selalu motretin lalu dikirim ke saya. Rajin banget ya, dan selalu membahas. Tadi temanya ini Mbak bagus sekali gitu. Aduh, saya sangat apresiatif. Namanya Bu Pri dari Purwokerto. Ya, terima kasih. Punya anak cakep nggak dia? Baik, terima kasih pemirsa. Semoga acara ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya Ratna pamit. Sampai jumpa di Bengkel Akhlak episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.